Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Anak-anak, kemarin sudah Ibu jelaskan tentang materi pengolahan data. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali tentang pengolahan data. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajarannya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Baik, Ketua kelas, mohon dibantu untuk Ibu mengecek kehadiran teman kalian. Ya. Ya, semuanya sudah hadir? Ya, baik anak-anak. Nah, kemarin kan sudah Ibu berikan videonya, video tentang pengolahan data. Apa kalian masih ingat atau sudah lupa? Ya, masih ingat ya? Ibu putar kembali ya. Baik. Nah, seperti ini anak-anak, nanti kalian fokus ke monitornya ya. Ya, silahkan anak-anak menyaksikan video tentang pengolahan data yang akan Ibu tampilkan di layar monitor ini. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran tentang pengolahan data bersama Ibu Dinta. Tapi sebelum dimulai, pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih kepada Ustadzah Ika yang telah berkontribusi terhadap materi yang akan Ibu bawakan ini. Berikut link YouTube dari Ustadzah Ika di kotak bawah ini. Oke, anak-anak, semuanya siap ya dengarkan penjelasan Ibu dengan seksama lewat video di selanjutnya ini, dan selamat menyaksikan. Materi pengolahan data terdiri dari 3 kegiatan. Pertama, mengumpulkan dan membaca data. Kedua, menyajikan data. Dan yang ketiga, menafsirkan sajian data. Hari ini kita mempelajari mengumpulkan dan membaca data. Kegiatan pertama adalah mengumpulkan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data bisa secara langsung atau tidak langsung. Kira-kira seperti apa ya? Ada cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, pencatatan langsung. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, penelitian. Dan yang keempat, menyebarkan angket atau kuesioner. Kegiatan pertama yaitu pencatatan langsung. Pencatatan langsung dicontohkan seorang wasit pertandingan bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Juga bisa dilakukan seorang pedagang sepatu membuat daftar persediaan banyak pasang sepatu sesuai dengan ukuran. Misalnya kalian mencatat ukuran sepatu 36 terdapat 6 pasang dan ukuran 38 terdapat 7 pasang dan sebagainya anak-anak, seperti itu ya. Cara yang lain adalah dengan cara melakukan wawancara. Melakukan wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang dimintai keterangan akan suatu hal. Kalian bisa melakukan itu dengan mendata ukuran sepatu siswa kelas 5, sehingga kalian bisa mencatat langsung dan menanyakan kepada teman kalian. Misalkan lihatlah tabel di bawah ini. Nama teman kalian misalkan yang pertama adalah Lala. Lala memiliki ukuran sepatu 33.
dan seterusnya ya anak-anak. Cara selanjutnya yaitu dengan cara penelitian. Kalian bisa menghitung kendaraan yang melintas di Jalan Sudirman dari pukul 8 sampai 9. Kalian bisa lihat di tabel di bawah ini. Terdapat jenis kendaraan, banyak kendaraan yang melintas dengan menggunakan tanda kurus dan juga ada banyak dalam angka. Misalkan jenis kendaraan sepeda. Jenis kendaraan sepeda terdapat 3 kurus. Ini bisa ditulis dengan angka 3. Begitu juga dengan sepeda motor yang terdapat 4. Juga sedan terdapat 4. Dan untuk jenis kendaraan minibus terdapat 2. Dan untuk kendaraan truk terdapat 1. Begitu ya anak-anak. Cara selanjutnya yaitu menyebarkan angket atau kuesioner. Penyebaran kuesioner bisa dilakukan di dalam kelas. Misalkan kalian ingin mengetahui kegemaran olahraga teman sekelas kalian. Nah, selanjutnya teman sekelas kalian bisa isi kuesioner seperti ini anak-anak. Yang pertama, isi nama teman kalian. Selanjutnya, checklist pada daftar kegemaran olahraga teman kalian. Nah, seperti itu ya anak-anak dalam cara mengumpulkan data, di mana pengumpulan data terdapat 4, yaitu pencatatan langsung, yang kedua wawancara, yang ketiga penelitian, dan yang keempat menyebarkan kuesioner. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang membaca data. Membaca data akan dilakukan setelah data disajikan. Data yang telah disajikan akan lebih mudah untuk dipahami. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Seperti apa kira-kira ya anak-anak membaca data itu? Baik, membaca data ada banyak macamnya. Nah, membaca data terdapat dalam bentuk daftar, bisa dalam bentuk tabel, juga bisa dalam bentuk diagram gambar, juga dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama adalah membaca data dalam bentuk daftar. Di bawah ini kalian mendapatkan data tersebut dari kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5, di mana terdapat sepak bola, futsal, basket, voli, renang, dan bulu tangkis. Nah, di samping itu kalian bisa memberikan informasi seperti sebanyak 7 siswa gemar sepak bola, sebanyak 8 siswa gemar futsal, sebanyak 5 siswa gemar basket, dan sebagainya. Seperti itu ya anak-anak dalam membaca data dalam bentuk daftar. Selanjutnya yaitu membaca data dalam bentuk tabel. Tabel di bawah ini tentang kegemaran siswa kelas 5, di mana terdapat jenis kegemaran dan banyak siswa. Dari tabel tersebut, kalian bisa memberikan informasi mengenai sebanyak 6 siswa gemar melukis. Ada 5 siswa gemar menari, 7 siswa gemar bermain musik, 8 siswa gemar bermain bola, dan 4 siswa gemar membaca buku cerita. Selanjutnya adalah membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Suatu data dapat mewakili satu atau beberapa data. Contohnya adalah data jumlah rumah di beberapa kompleks perumahan. Ini ada tabel di mana terdapat nama kompleks perumahan dan banyak rumah. Nah, di mana keterangannya adalah satu rumah itu mewakili 10 rumah anak-anak. Contohnya perumahan Mawar. Nah, di situ terdapat 4 gambar rumah. Hal ini menandakan bahwa perumahan Mawar terdapat 40 rumah. Bisa dihitung rumahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk perumahan Bougainville terdapat 50 rumah. Hal ini terlihat bahwa terdapat 5 rumah. Dan untuk perumahan
Cempaka terdapat 70 rumah. Hal ini terlihat ada 7 gambar rumah. Mengerti ya anak-anak? Dan untuk perumahan Gading terdapat 60 rumah. Bisa dilihat ada gambar rumah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan untuk perumahan Soka terdapat 80 rumah. Hal ini bisa kalian lihat terdapat 8 gambar rumah. Berarti setiap rumah mewakili 10 rumah. Paham ya anak-anak? Baik, nah Selanjutnya membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Biasanya diagram batang ada yang horizontal dan vertikal anak-anak. Nah, lihatlah contoh diagram batang di bawah ini. Diagram batang di bawah ini tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, di dalam diagram batang tersebut terdapat 2 garis. Ada garis vertikal dan garis horizontal. Di garis vertikal menyatakan banyak siswa dan garis horizontal menyatakan nilai. Nah, kalian lihat pada garis horizontal yang angka 5 selurus dengan garis angka 3. Nah, itu menandakan bahwa sebanyak 3 siswa mendapat nilai 5. Dan sebanyak 7 siswa mendapat nilai 6. Dan sebanyak 9 siswa mendapat nilai 7. Sebanyak 7 siswa mendapat nilai 8. Dan sebanyak 4 siswa mendapat nilai 9. Nah, seperti itu anak-anak dalam membaca diagram batang tersebut. Diagram batang ini biasanya setiap batang-batang persegi panjang memiliki lebar yang sama dan harus dibuat terpisah dan jarak antar batang sama. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis ini biasanya menunjukkan suatu peningkatan atau penurunan, jadi ingin melihat suatu pertumbuhan. Misalkan pertumbuhan ekonomi atau perkembangan seorang anak bayi. Nah, selanjutnya coba kita lihat contoh diagram garis berikut. Di suatu toko swalayan, kita ingin mengetahui berapa peningkatan penjualannya. Nah, ini bisa dibuat diagram garis seperti ini. Nah, seperti garis batang, ada garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikalnya menunjukkan banyaknya buku yang terjual, sedangkan garis horizontal menyatakan nama bulan. Nah, kalian lihat pada bulan Januari itu tepat jatuh di angka 20. Itu menyatakan bahwa pada bulan Januari terjual 20 buku dan untuk bulan Februari terjual 15 buku dan untuk bulan Maret terjual 33 buku dan bulan April terdapat 25 buku dan bulan Mei terdapat 10 buku yang terjual. Nah, seperti itu anak-anak dalam membaca diagram garis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran di mana terdiri dari beberapa juring. Nah, setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Coba kalian lihat tentang diagram lingkaran ini.
Diagram ini merupakan diagram lingkaran tentang buah kesukaan 40 siswa kelas 5, di mana terdapat 4 buah kesukaan siswa kelas 5, yaitu mangga, apel, pisang, dan jeruk. Nah, dari diagram lingkaran tersebut, kalian bisa memberikan suatu informasi yang dapat mudah untuk dipahami, yaitu pertama, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel, sebanyak 35% menyukai jeruk, dan sebanyak 20% menyukai pisang, dan 25% menyukai mangga. Nah, setelah kalian mengetahui persentase, maka kalian juga harus mengetahui kira-kira berapa jumlah siswa yang menyukai setiap buah tersebut. Nah, itu ada perhitungannya anak-anak. Oke, kita lihat selanjutnya. Pada diagram lingkaran di samping, jumlah siswa kelas 5 sebanyak 40 orang. Nah, berikut adalah cara menghitung banyak siswa untuk setiap datanya. Nah, untuk rumusnya yaitu persentase dikalikan jumlah siswa. Nah, karena yang menyukai apel sebanyak 20%, maka rumusnya adalah 20/100 kali 40. 40 adalah jumlah siswa keseluruhan di kelas 5, sehingga yang menyukai apel sebanyak 8 siswa. Paham anak-anak? Ya, baik, lanjut ke buah jeruk. Sama seperti buah apel, di mana buah jeruk sebanyak 35%, sehingga 35/100 dikalikan 40, maka sebanyak 14 siswa. Begitu juga dengan pisang dan mangga. Pisang berarti 20% dari 40, yaitu 8 siswa, dan mangga 10 siswa. Seperti itu. Nah, video sudah kalian tonton. Sekarang Ibu ingin mengulas kembali tentang video yang telah kalian tonton barusan. Yang pertama, pengolahan data. Ingat-ingat ya anak-anak, Ibu ulas kembali. Pertama, pengolahan data ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah mengumpulkan dan membaca data. Yang kedua adalah menyajikan data. Yang ketiga adalah menafsirkan data. Nah, dalam mengumpulkan data ada 4 macam anak-anak. Yang pertama, pencatatan langsung. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga adalah penelitian. Yang keempat, menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, dalam penyajian data ada 4 juga anak-anak macamnya. Yang pertama ada apa aja? Yang pertama adalah tabel, yang kedua adalah diagram batang, yang ketiga diagram garis, dan yang keempat adalah diagram lingkaran. Nah, sekarang Ibu ingin mempraktekkan lagi anak-anak agar kalian lebih mengerti. Siap anak-anak? Baik, siap ya. Perhatikan kembali ke monitor anak-anak. Ya, ini adalah tabel yang kemarin sudah Ibu isi berdasarkan kuesioner yang kemarin telah dibagikan. Nah, Ibu ulas kembali tentang bagaimana mengisi tabel ini. Nah, di sini tabel ada 5 kolom. Pertama adalah nomor, yang kedua nama, kolom ketiga adalah usia, kolom keempat tinggi badan, dan kolom kelima adalah hobi, sesuai dari isi kuesioner ya anak-anak. Nah, pertama nama teman kalian siapa saja kalian bisa masukkan dalam kolom ini. Selanjutnya usia berdasarkan dari setiap nama ini. Jadi lurus ya anak-anak. Tinggi badannya berapa, hobinya juga apa. Nah, ketika kalian membuat tabel juga bisa langsung dibuat diagram batangnya dengan cara ini, seperti ini anak-anak. Nah,
seperti ini. Nah, hasilnya sama kan? Ya. Ini tentang tabel usia di kelas 5. Nah, dan untuk diagram lingkarannya adalah seperti ini. Ini adalah berdasarkan hasil kuesioner yang telah kalian lakukan kemarin. Nah, Ibu cuma mengulas kembali bagaimana cara mendapatkan diagram ini. Dari mana diagram ini? Diagram ini diperoleh dari penghitungan dari jumlah hobi. Hobi basket ternyata setelah dihitung terdapat 6 siswa. Hobi voli ternyata setelah dihitung terdapat 7 siswa. Futsal 2 siswa dan berenang 3 siswa. Sehingga bisa dijumlahkan terdapat 18 siswa. Maka diagramnya adalah berenang terdapat 17% siswa yang menyukai hobi berenang. Dan untuk hobi basket terdapat 33%, hobi voli 39% dan hobi futsal 11%. Nah, di sini berarti bisa disimpulkan yang paling banyak yang disukai adalah voli. Begitu ya Nana, sudah paham? Baik, Ibu yakin kalian sudah paham. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan evaluasi lagi kepada kalian. Kalian kerjakan soal yang sama seperti kemarin ya. Oke? Nah, Ibu bagikan kertasnya dan kalian kerjakan. Setelah 10 menit kalian mengerjakan, Ibu sudah mendapatkan jawaban kalian. Nah, Ibu sudah mendapatkan jawaban yang kalian isi. Setelah Ibu periksa, jawaban kalian semuanya benar. Nah, berarti materi yang telah Ibu berikan sudah kalian pahami dan kalian mengerti. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran dari Ibu. Ibu harapkan kalian tetap terus berlatih dan belajar agar ilmu yang kalian dapatkan terus terasah dan kalian ingat sepanjang masa. Oke anak-anak, paham ya semuanya? Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.